Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiana Putri Anggraini dengan nomor induk mahasiswa 2004011110266. Di sini saya akan membacakan kitab Ar-Risalatul Jami'ah dengan pengarang As-Sayyid Asy-Syarif Al-Alim Al-Alamah Al-Habib Hamdi bin Alwi Al-Habsyi untuk memenuhi tugas studi fikih. Baik, langsung saja. Sebelum kita membaca kitab, alangkah baiknya kita untuk bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW dan pengarang. Ila hadratil Mustafa Muhammadin SAW wa musannif As-Sayyid Asy-Syarif Al-Alim Al-Alamah Al-Habib Hamdi bin Alwi Al-Habsyi. Al-Fatihah. Semoga kita mendapat syafaat dan barokah dari pengarang kitab. Baik, langsung saja kita membacakan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Segala puji bagi Allah yang memiliki semesta alam, pujian yang memenuhi nikmatnya dan mencukupi tambahannya. Semoga salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya dan para sahabatnya. Qala Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatan ala kulli muslimin wa muslimat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman wa sallakallahu biha tariqan ila jannah. Di sini dijelaskan bahwa Rasulullah bersabda, mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi muslimin dan muslimat. Dan Rasulullah juga bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Wa ba'du fa hadhihi wasailu mukhtasaratun min ba'di kutubi hujjatil islami al-Ghazali. Man arafaha wa amila biha narjulahu minallahi ay yakuna min ahlil ilm zahiran wa batinan wa billahi taufiqu. Wa ba'du, dan setelah membaca basmalah, hamdalah dan sholawat serta salam, maka kitab ini berisalah yang mengandung beberapa masalah yang ringkas dari sebagian banyak kitab-kitab yang dikarang oleh Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali, dengan nama lain Muhammad bin Muhammad, yang mana siapa yang faham serta mengamalkannya, maka kami memohon baginya agar Allah menjadikan ia orang yang ahli ilmu tohir atau tampak dan ilmu batin. Kepadanya kami meminta pertolongan. Dan dalam bacaan basmalah ini mempunyai 5 faidah, yaitu membaca basmalah itu bisa wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Bismillah itu bisa dikatakan wajib jika dilakukan ketika membaca Al-Fatihah di waktu sholat. Juga bisa sunnah ketika melakukan perkara yang diperhatikan oleh syariat, seperti mengarang kitab dan memakai baju dan lain sebagainya. Bisa dikatakan mubah jika melakukan perkara mubah yang tidak ada kemuliaannya, seperti memindahkan ke tempat lainnya atau meletakkan sesuatu di tempat yang kita mau letakkan gitu. Yang ketiga yaitu bismillah itu bisa menjadi makruh ketika kita melakukan perkara yang makruh menurut zat aslinya, seperti mencabut uban. Mencabut uban sendiri itu kan hukumnya makruh. Terus makan bau yang tidak sedap, itu kan hukumnya makruh. Jadi membaca bismillah ketika makan makanan yang baunya tidak sedap itu dimaknai makruh. Dan bismillah itu juga bisa haram
ketika kita melakukan perkara maksiat menurut zatnya seperti mencuri. Jika kita ingin mencuri dan bismillah dulu, nah itu hukumnya haram. Baik, selanjutnya kita memasuki bab Arkanul Islam, yang mana akan membahas rukun-rukun Islam. Arkanul Islami khamsatun, syahadatun alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, wa iqamatus shalah, wa ita'uz zakah, wa shaumu ramadan, wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, mal ikhlas wat tasdiq. Faman lam yakun mukhlisan fa huwa munafiqun, wa man lam yakun musaddiqan fa huwa kafirun. Baik, di kitab ini menjelaskan bahwa rukun Islam ada 5. Yang pertama yaitu membaca 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua yaitu mendirikan salat, yang mana salat ini terdiri dari 5 waktu: duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Yang ketiga yaitu mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat itu ada zakat sunnah dan zakat wajib. Nanti ada babnya tersendiri tentang zakat. Yang keempat yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan. Ini hukumnya wajib. Yang kelima yaitu ibadah haji bagi yang mampu. Mampu di sini diartikan mampu secara batin dan mampu secara dohir. Dan semuanya itu dilakukan dengan ikhlas dan dengan yakin. Maka barang siapa yang tidak ikhlas karena Allah, maka dia adalah orang yang munafik. Dan siapa yang tidak mempercayainya, maka dia adalah orang yang kafir. Baik, selanjutnya yaitu di sini ada pondasi agama. Pondasi agama itu ada 3, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Yang mana dari ketiga rukun ini, seperti yang tertera atau telah disebutkan di dalam beberapa hadis, seperti hadis Abrain an-Nawawiyah, hadis kedua karangan Imam Nawawi. Dan adapun rukun atau tiang agama yang ada 3 ini, Islam, iman, dan ihsan, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, yang mana hadis tersebut terkenal dengan hadis Jibril, dan disimpulkan ketiga hal ini merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan secara satu dengan lainnya. Jadi antara Islam, iman, dan ihsan ini tidak akan bisa terpisahkan, karena dari ketiganya ini memiliki kaitan yang sangat lengket. Dalam pengalaman kehidupan beragama, 3 perkara ini harus diterapkan secara bersamaan tanpa melakukan perbedaan. Seorang muslim tidak diperkenankan terlalu mementingkan aspek iman dan meninggalkan dimensi ihsan dan Islam, dan seterusnya, sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu bikum aduwwum mubin. Al-Baqarah ayat 208. Yang memiliki arti, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah syaitan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Dari situ para ulama berusaha untuk merumuskan batasan dari ketiga hal tersebut, seperti ulama Izzuddin bin Abdi Salam yang mencoba menguraikan di dalam kitabnya Zubdah Khulasah Tasawif, yang berbunyi, al-Islam huwa qiyamun badan biwadha'ifil ahkam, wal imanu huwa qiyamul qalbi biwadha'ifi al-istilam, wal ihsanuhu qiyamur ruhi bimusahadatil malikil alam. Yang memiliki arti, Islam adalah pelaksanaan beberapa hukum yang dilakukan anggota badan, dan iman adalah pengakuan tugas keputusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ihsan ialah kesadaran jiwa untuk selalu melihat kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Mengetahui. Baik, selanjutnya yaitu wa aslul imani an taqtaqida anna Allah ta'ala mawjudun wa annahu ta'ala wahidun la syarikalah wala mithla wala shibaha lahu laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Khalaqas samawati wal ardh wa khalaqal mauta wal hayah
والطاعة والمعصية والصحة والسقام وجميع الكون وما فيه وخلق خلقه وأعملهم وقدر أرزاقهم وأجالهم لا تزيد ولا تنقص ولا يحدث حادث إلا بقضائه وقدره وإرادته. Maksudnya di sini, dan adapun pokoknya iman itu adalah engkau meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada dan Dia Maha Esa, tidak ada sekutu serupa dan semisal sebagainya. Jadi iman di sini kita harus percaya bahwa Allah itu ada, Allah itu esa dan tidak menyerupai dengan apapun yang ada di dunia ini. Dan Dialah Zat yang maha mendengar lagi maha melihat, dan kita harus meyakini bahwa Allah itu adalah zat yang maha melihat dan maha mendengar. Dimanapun kita bersembunyi, dimanapun kita akan menyembunyikan sesuatu, pasti Allah akan tahu. Di sini tertera yaitu dalam Quran surat Asy-Syura ayat 11, yang mana Dialah yang diciptakan langit dan bumi dan menciptakan mati, hidup, ketaatan, kemaksiatan, kesehatan, penyakit, dan semua yang ada di dalam semesta ini berserta apa yang ada di dalamnya. Dan semua itu adalah ciptaan Allah. Serta Allah lah yang menciptakan makhluk dan perbuatannya. Dan Dialah yang mentakdirkan rezeki serta ajal mereka yang mana tidak berkurang dan bertambah, dan tidaklah terjadi sesuatu peristiwa kecuali dengan qada dan qadar serta kehendaknya. Jadi semua Allah yang menentukan, baik itu mati, jodoh, takdir kita, semua Allah yang menentukan. Baik, selanjutnya yaitu wa annahu ta'ala hayyun 'alimun muridun qadirun mutakallimun sami'un basir ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur wa ya'lamu sirra wa akhfa khaliqu kulli syai'in wa huwa wahidul qahhar. Yang dimaksud di sini wa indahu, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha hidup, yang mengetahui, yang maha berkehendak dan yang berkuasa, maha berfirman, maha mendengar dan maha melihat. Dan Allah mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang tersimpan di dalam dada manusia, dan Dia mengetahui perkara yang dirahasiakan dan tersembunyi. Dialah zat yang menciptakan segala sesuatu yang maha esa serta perkara. Sama seperti tadi, Allah itu maha esa, maha mengetahui semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang faedah dari sifat wajib dan mustahil bagi Allah. Sifat wajib dan mustahil Allah itu ada 20, sama-sama 20, yang mana sifat wajib Allah wujud, qidam, baqa, muhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wadaniyah, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, basiran, mutakaliman. Yang mana wujud di sini mempunyai ada. Jadi kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Yang kedua yaitu qidam. Qidam artinya dahulu. Allah itu lebih dahulu dari kita. Yang ketiga yaitu baqa. Kita harus mempercayai bahwa Allah itu kekal. Allah tidak akan binasa. Allah tidak akan bisa dibunuh. Yang keempat yaitu mukhallafatul lil hawadisi, berbeda dengan makhluknya. Allah itu tidak sama dengan makhluk, tidak sama dengan apa yang ada di dunia ini. Yang kelima yaitu qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan sendiri. Allah itu tidak diciptakan, tapi Allah menciptakan. Yang selanjutnya itu wahdaniyah, yaitu tunggal. Allah tidak beranak, Allah tidak punya bapak, tidak punya ibu, tidak punya adik, mbak, tidak punya, Allah itu tunggal. Yang selanjutnya itu qudrat. Qudrat itu kuasa. Allah maha kuasa, Allah bisa melakukan apa aja yang Allah kehendaki. Yaitu iradat. Jika Allah yang artinya berkehendak. Allah jika berkehendak, pasti Allah itu bisa mewujudkannya. Yang kelima yaitu yang selanjutnya yaitu ilmu, mengetahui. Allah itu mengetahui segala sesuatu apa yang ada di dalam bumi, baik itu dohir ataupun batin, Allah mengetahuinya. Yang selanjutnya yaitu hayat. Hayat di sini yaitu hidup. Allah itu hidup. Allah itu tidak pernah mati. Yang selanjutnya itu sama, mendengar, basar melihat, kalam berfirman. Jadi Allah itu maha mendengar, maha melihat, dan maha berfirman.
dan seterusnya. Serta kebalikannya itu disebut sifat mustahil bagi Allah, seperti Adam kudus fana. Adam artinya baru, jadi mustahil Allah bersifat baru. Allah itu bersifat adam. Baik, selanjutnya yaitu menerangkan tentang faidah tentang sifat jaiz bagi Allah. Apa sih sifat jaiz bagi Allah? Sifat jaiz bagi Allah itu ada satu, yaitu fi'lu kullil mumkini aw tarku, yang memiliki arti melakukan perkara yang mungkin baginya atau meninggalkannya. Wa annahu ta'ala ba'atsa sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila jami'il khalqi lihadayatihim walitakmili ba'asihim wa ma'adihim wa ayyadahu bil mu'jizati dhahirah. Wa annahu, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Tuhan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba dan utusannya kepada seluruh makhluk untuk memberi hidayah atau petunjuk kepada mereka dan untuk menyempurnakan kehidupan mereka baik di dunia maupun akhirat, dan menguatkan dakwahnya dengan memberi mukjizat yang secara tampak. Wa annahu alaihi salatu wassalamu shadiqun fi jami'i ma akhbara bihi anillahi ta'ala min umuril akhirati wal barzah wa min su'ali la malakaini wa adabil qabri wa na'imihi. Dan sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan yang benar, dapat dipercaya di dalam apa yang telah dikabarkannya ataupun disampaikannya itu dari Allah Subhanahu Wa Taala tentang perkara akhirat dan alam barzah, dan pertanyaan dua malaikat tentang azab dan nikmat kubur. Baik, selanjutnya yaitu wa annal Qur'an wa jami'a kutubillahil munazzalatil haqqun wa malaikatu haqqun wal jannah haqqun wan daru haqqun wa jami'a ma ja'a bihi sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun. Dan sesungguhnya Al-Quran dan semua kitab yang diturunkan Allah kepada nabi-nabi terdahulu itu adalah benar, dan adanya malaikat, surga, neraka, dan semua apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah itu adalah benar semuanya. Jadi intinya apa yang disampaikan oleh Rasulullah dari pertama sampai akhir ini itu semua benar dari Rasulullah mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun faidah tentang sifat wajib dan mustahil bagi Rasul itu ada 4. Sifat wajib bagi Rasul itu ada 4, yaitu sidik, amanah, tabligh, fatonah. Yang memiliki arti sidik itu memiliki arti jujur, amanah dapat dipercaya, tabligh menyampaikan, fatonah cerdas. Sidik di sini itu jujur, bahwa Rasulullah itu tidak pernah bohong. Rasulullah selalu jujur, apa yang diwahyukan oleh Allah disampaikan kepada umatnya. Rasulullah itu tidak pernah bohong. Yang kedua yaitu amanah, dan Rasulullah itu juga amanah, tidak pernah berbohong, tidak pernah khianat. Yang ketiga yaitu tabligh, menyampaikan, dan Rasulullah selalu menyampaikan apa yang sudah diwahyukan oleh Allah kepada umat-umatnya. Dan Rasulullah tidak pernah menyembunyikannya. Jadi muhal Rasulullah itu bersifat hitsman, yaitu menyembunyikan. Nah, selanjutnya yaitu fatonah. Rasulullah itu cerdas dalam bidang apa aja. Dari ilmu apa saja Rasulullah itu cerdas. Baik, selanjutnya yaitu kita akan memasuki furudul wudu'i, fardunya wudu. Furudul wudu'i sittatun. Al-awwal niyatu, wathani ghuslul wajhi, wa hadduhu min manabiti sya'rir ra'si ila muntaha al-lahyaini wadzaqani tulan, wa ardon minal uduni ilal uduni. Ats-tsalis ghuslu yadaini ilal mirfaqaini. Ar-rabi' mashu syai' min basyaratin ar-ra'si aw sya'rin fi haddi. Al-khamis ghuslur rijlaini ma'a ka'baini. As-sadis at-tartib ala hadhihi kaifiyah. Adapun fardunya wudu di sini ada 6. Yang pertama al-awwal an-niyat. Yang pertama itu adalah niat.
Jadi ketika kita wudhu dan kita tidak berniat, maka itu tidak namanya fardu ya. Fardu itu wajib. Jika apabila wajib ditinggalkan maka tidak sah. Yang pertama niat itu sangat penting. Jika kita dari awal tidak niat maka wudhu kita tidak akan sah. Yang kedua yaitu waslul wajhi, yaitu membasuh wajah. Adapun di sini maksud dari membasuh wajah itu batasannya dari tempat tumbuhnya rambut kepala sampai tempat tumbuhnya gigi di bagian bawah di samping janggut sini, dari sini sampai sini. Itu batas untuk membasuh wajah. Yang kedua yaitu yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan sampai siku. Itu membasuh tangan sampai siku. Itu 3 kali. Terus yang keempat yaitu mengusap sebagian dari rambut kepala atau satu rambut yang berada di batasannya. Jadi mengusap sebagian kepala dan sampai mengenai rambut. Bisa sampai setengah kepala, bisa juga sampai satu helai rambut bisa. Yang penting intinya kita membasuhnya rambut kita terkena air. Baik, selanjutnya yaitu tertib. Yang kelima yaitu membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Jadi dari kaki sampai mata kaki. Wajibnya, fardunya itu dari kaki sampai mata kaki. Jika kita membasuh sampai lutut, itu sunnah. Baik, selanjutnya itu tertib berurutan. Jadi maksudnya berurutan di sini dari niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap bagian kepala sampai rambut, membasuh kaki. Nah, itu berurutan, tidak asal-asal. Tidak dari niat langsung membasuh kaki, langsung mengusap sebagian kepala, bukan begitu. Jadi tertib dari niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala sampai rambut dan membasuh kaki. Baik. Selanjutnya yaitu mawajibatul ghusli, yaitu hal-hal yang mewajibkan mandi. Wa in kana alaihi janabatun min mujama'atin aw khuruji mani binau'in aw ghairihi lazimahu ghuslu jami'i badanihi ma'aniyatin raf'il janabatin. Maksudnya di sini dan jikalau seorang tersebut mempunyai janabah, hadas besar, disebabkan berhubungan atau keluarnya mani, sebab tidur atau selainnya, maka ia wajib membasuh semua badannya bersamaan dengan niat menghilangkan hadas besar atau junub. Yang bisa dikatakan hadas besar di sini kayak seperti haid, nifas, wiladah, itu termasuk hadas besar. Berhubungan dan keluar mani, baik itu karena mimpi basah, itu juga wajib untuk mandi. Jadi bisa disimpulkan perkara yang mewajibkan mandi di sini ada 6, yaitu memasukkan hasafah ujungnya zakar ke farji. Yang kedua yaitu keluarnya mani atau sperma, baik itu disengaja ataupun tidak sengaja. Yang ketiga yaitu haid. Haid ini untuk orang perempuan yang sudah balighah. Yang keempat yaitu nifas. Nifas ini keluar jika setelah kita melahirkan. Yang kelima melahirkan. Yang keenam mati. Jadi mati itu juga wajib mandi. Dan di sini fardunya mandi itu ada 2, yaitu niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Jadi jika kita mandi hadas besar, tidak meratakan air ke seluruh tubuh, misalnya kita mandi rambut kita masih kering, tidak terkena air dengan sengaja, maka mandinya itu tidak sah. Jadi intinya kita harus meratakan dari ujung rambut sampai ujung kepala. Kuku juga harus diusahakan dikenakan air biar mandinya tetap sah. Selanjutnya yaitu nawaqidul wudu, yaitu perkara-perkara yang membatalkan wudu. Wa yanqudul wudu'ah al-khariju minal ahadis sabilaini al-qubuli awid duburi ala makan. Wa yanqudu al-wudu'ah zawalul aqli binaumin aw ghairihi illa nauma mumakkinin maq'adatahu minal ardi. Wa yanqudul wudu'ah massu qubulin aw duburin
au duburi adamiyin minhu au min ghairihi bi batni kaffihi wa butunil asabi'i kabiron kana aw saghiran walau waladuhu walau mayyitan wa yanqudu al wudu'a iltiqa'u basyarata wajulin wa mra'atin kabiraini ajnabiyaini bila hailin illa dhufran aw sya'ran aw sinnan fala yanqudul wudu'a. Dan di bab ini adapun perkara yang membatalkan wudhu itu ada 4. Yang pertama keluarnya sesuatu dari salah satu 2 jalan, yaitu jalan kubul bagian depan dan dubur bagian belakang pada aslinya. Maksudnya di sini keluar seperti pipis, terus berak, itu kita wajib wudhu lagi, karena itu udah membatalkan wudhu. Yang kedua yaitu hilangnya akal pikiran sebab tidur atau yang lainnya, kecuali tidurnya orang yang tetap tidurnya menetap dari bumi. Maksudnya tetap di bumi itu jadi kita tidak, posisi tidur kita duduk tidak berubah. Misal kita tidurnya gini, tetap gini, tidak berubah. Jadi itu tidak membatalkan wudhu. Jadi yang dikatakan untuk membatalkan wudhu yaitu kita misal kita duduk sini tidur, terus bangun-bangun kita udah tidur gini, tidur terlentang. Nah, itu yang dinamakan yang dapat membatalkan wudhu. Yang ketiga yaitu menyentuh kubul atau dubur anak Adam miliknya sendiri atau orang lain dengan telapak dan perut jari jemari, baik dia kecil maupun besar. Jadi apabila kita menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan sini, itu maka wajib wudhu kembali, karena akan membatalkan wudhu. Jika kita memegang kubul dan dubur di sini atau di mana selain telapak tangan, itu tidak akan membatalkan wudhu. Baik, selanjutnya yaitu yang keempat, bertemunya 2 kulit antara laki-laki dan wanita yang dewasa bersentuhan tanpa penghalang kecuali kuku, rambut atau gigi, maka tidak membatalkan wudhu. Maksudnya di sini yaitu bersentuhan antara laki dan perempuan tanpa adanya halangan, langsung kulit ketemu kulit. Jadi kalau ada kerudung yang membatasi itu tidak membatalkan wudhu. Baik, selanjutnya yaitu faidah tentang bedanya mani, madi, dan wadi. Yang dinamakan mani di sini ialah air putih yang kental yang tersendat-sendat ketika keluarnya disebabkan dengan syahwat dan disertai dengan kelezatan dan diiringi dengan kecapekan dan kepuasan. Baunya seperti adonan kue ketika basah dan ketika kering seperti baunya putih telur. Hukumnya suci dan mewajibkan mandi. Jadi mani itu hukumnya suci tapi diwajibkan mandi. Yang kedua yaitu madi. Madi di sini yaitu air putih yang lengket yang keluarnya ketika menanjakkan syahwat tanpa sempurna. Hukumnya membatalkan wudhu dan najis. Yang selanjutnya itu wadi. Wadi ini adalah air putih yang tebal seperti tebal dan kental, keruh dan keluar setelah kencing atau ketika dalam keadaan kecapean. Biasanya keluar ini ketika kita membawa benda-benda berat. Baik, selanjutnya kita memasuki bab syaraitu sihatus sholat. Syarat sahnya sholat. Wa yushtaratu li sihatis sholat ma'rifatu dukhulil waqtin biyaqini aw ijtihadin aw ghalabatin dhanni fa in shallama sakin lam tasihha sholatuhu. Wa yustaratu ma'rifatul qiblati wa yahibbu satrul aurati bisatirin tahirin mubahin wa yajibu raf'un najasati minats thawbi wal badanil makani wa yajibu ala qadiri ayyusalli al fardhu qa'iman. Dan disyaratkan agar sah sholatnya tersebut dengan 7 syarat, yaitu yang pertama mengetahui maksudnya waktu sholat dengan yakin atau ijtihad atau dengan sangkaan. Oleh karena itu barang siapa yang sholat dengan ragu-ragu maka sholatnya tidak sah. Jadi kita
ketika yakin udah masuk waktunya sholat, kita bisa sah sholatnya. Tapi kalau kita ragu-ragu, misal jam 3 kan waktu sholat tuh berubah-ubah sih, jadi kita ragu apa sekarang masuk sholat atau enggak gitu. Jadi itu bisa-bisa sholat kita nggak ragu, sholat kita itu tidak sah. Pokok intinya kita harus yakin bahwa kita udah memasuki waktu sholat. Yang kedua yaitu menghadap ke arah kiblat. Wajib menghadap ain kiblat Ka'bah menurut Imam Syafi'i, maka tidak cukup kalau menghadap ke arah saja. Menurut pendapat Mu'tamad, menghadap secara yakin ketika tidak ada penghalang atau musolli dengan Ka'bah, atau ada maka dengan dugaan. Jadi meskipun kita jauh dari Ka'bah, tapi kita yakin kalau arah Ka'bah itu di situ, insya Allah sholat kita akan sah. Pokok intinya yakin. Yang ketiga yaitu menutup aurat dengan tertutup baju yang suci serta mubah. Jadi kalau sholat kita harus menutupi semua aurat. Yang perempuan hanya telapak tangan dan wajah saja. Aurat laki-laki yaitu dari pusar dari sampai lutut. Yang keempat yaitu selanjutnya menghilangkan najis dari pakaian, badan, dan tempat. Jadi pakaian, tempat kita, mukena kita, sarung kita harus terhindar dari najis, harus suci. Yang kelima yaitu suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang keenam yaitu mengetahui di dalamnya kefarduannya. Yang ketujuh yaitu hendaknya tidak meyakini fardu dari fardunya salat itu, ada yang sunnah. Jadi kita harus meyakini fardunya salat ya bersifat fardu gitu. Dan wajib sholat berdiri bagi orang yang mampu. Tapi jika orang tidak mampu bisa dilakukan dengan duduk, berbaring, sesuai kemampuan orang. Jadi faedahnya tentang syarat wajib sholat ini ada 6. Yang pertama yaitu beragama Islam. Yang kedua yaitu baligh. Yang ketiga itu berakal. Yang keempat suci dari haid dan nifas. Yang kelima sampainya dakwah atau ajakan Islam. Yang keenam selamatkan panca indera. Baik, selanjutnya itu furudus sholat, fardunya sholat. Wa furudus sholat an-niyatu wa takbiratul ihram ma'an nabiyyah wa qiraatul fatihah bil basmalati wa tashdidatil arba'ata asyara wa ikhrajid dodi minad dha'i wa laysa fil fatihati dha'u thumma ruku'u wa yajibu ayyan haniya bihaitsu tanalu rahatahu rukbataihi wa yatma'inna fihi wujuban hatta taskuna a'dha'uhu thumma al-i'tidalu wa yatma'innu fihi wujuban thumma sujud wa marratain wal julusu baina sajdatain wa yatma'innu wujuban fil kulli wa yaf'alu baqir rakaati kadzalik wat tashahhudu al-awwal wa qu'uduhu sunnah wa tashahhudul akhir wal julusu fihi fardun wassalatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tashahhudi wa qabla salamil fardu wassalamu minas salati fardu wa aqallus salam assalamu alaikum. Adapun rukunnya salat di sini ada 17. Yang pertama niat, yang kedua itu takbiratul ihram disertai dengan niat. Jadi ketika kita niat, ketika kita tahbiratul ihram disertai dengan niat Allahu Akbar. Nah, itu kita berserta dengan niatnya. Jangan niat dulu baru tahbiratul ihram atau takbiratul ihram dulu baru niat. Itu tidak boleh. Jadi yang ketiga yaitu berdiri bagi yang mampu. Berdiri bagi yang mampu, bagi orang yang sakit atau tidak mampu berdiri, boleh hukumnya untuk tidak berdiri, bisa duduk berbaring sesuai dengan kemampuannya. Yang selanjutnya yaitu membaca surat Al-Fatihah disertai dengan basmalah dan tasdidnya yang ada 14 dan mengeluarkan huruf do dan zo karena di dalam Fatihah tidak ada huruf dot. Jadi ketika kita membaca basmalah wajib hukumnya disertai dengan basmalah. Yang selanjutnya yaitu ruku. Dan wajib untuk condong atau membukukan sekiranya kedua epek tangan berada di lutut. Jadi kedua tangan, telapak tangan kita itu
harus pas di lutut, tidak di atas lutut atau di bawah lutut. Dan bagian punggung kita tuh harus diusahakan lurus, dari kepala punggung itu diusahakan lurus. Jadi yang keenam itu tumaninah di dalamnya sehingga tenang anggota badannya. Jangan lupa untuk tumaninah. Apa sih artinya tumaninah itu? Tumaninah yaitu berdiam sebentar. Ukuran tumaninah itu bisa seperti sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Paling pendeknya Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ketujuh yaitu i'tidal. Yang kedelapan tumaninah di dalamnya. Yang 9 sujud 2 kali. Yang ke-10 tumaninah di dalam sujud. Yang ke-11 yaitu duduk di antara dua sujud. Yang ke-12 yaitu tumaninah di dalam duduk. 13 tasyahud akhir. Yang ke-14 yaitu duduk di dalamnya. Tasyahud pertama hukumnya sunnah, sedangkan tasyahud akhir hukumnya wajib. Yang ke-15 yaitu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW setelah tasyahud dan sebelum salam. Mengucapkan membaca salawat di sini ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, selanjutnya yaitu mengucapkan salam. Dan paling sedikitnya salam yaitu assalamualaikum. Paling sedikitnya assalamualaikum, jika banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan 17 tertib harus urut dari awal, dari niat sampai mengucapkan salam. Wa aklu tasyahudil wajib tahiyatullah salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa aqallus sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli ala Muhammad wa yambaghi ayyatiya bisunani jami'iha wa hiya katsiratun jiddan. Maksudnya di sini adapun paling sedikitnya membaca tasahud yaitu penghormatan bagi Allah. Membaca tasahud yaitu at-tahiyatullah salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang artinya penghormatan bagi Allah, keselamatan atasmu wahai Nabi baginda Muhammad SAW, serta rahmat dan barakah, keselamatan atas kami dan para hamba Allah yang soleh. Dan saya bersaksi tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dan bahwasanya baginda Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Wa anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Wa aqallus sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli ala Muhammad wa yambaghi ayyati bisunanil jami'iha wa hiya katsiratun jiddan. Adapun paling sedikitnya mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya yaitu dengan Allahumma sholli ala Muhammad, yang artinya ya Allah sampaikan salawatku kepada Nabi Muhammad. Dan hendaknya untuk melakukan kesunahan di dalam salat semuanya, yaitu ada banyak sekali. Wayam bagil i'tina'u bil ikhlas wa huwa al-amalullahi wahdahu wa yanbaghi al-hudur wa huwa ay ya'lamu biha yaqulu wa yaf'al wal khusyu' wa huwa sukunul a'dha wa hudurul qalbi wa tadabburil qira'ati wa tafahhumuha fa innama yataqabbalullahu minas sholati biqadril khudri wa yahrumu riya'u fi sholati wa ghairiha wa huwa amalu li ajlin nas. Dan hendaknya menjaga keikhlasan, yaitu beribadah atau beramal karena hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala saja. Dan harus hadir ketika sholat, yaitu mengetahui apa yang diucapkan dan gerak-gerik yang dilakukan, dan khusyuk yaitu tenangnya anggota badan dan hadirnya hati, menghayati serta memahami bacaannya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima sholat seseorang tergantung dengan ukuran hadirnya. Dan haram hukumnya riya di dalam sholat dan selainnya, yaitu beramal atau beribadah karena ingin dilihat manusia. Jadi tidak boleh hukumnya kita sholat karena ingin dipuji orang, karena ingin dipandang baik oleh orang, karena itu hukumnya haram. Baik, selanjutnya yaitu mubtalatus sholat. Adapun hal-hal yang membatalkan sholat. Wa yabtilus sholat al-kalamu 'amdan walau biharfaini wa nasihan in kathura wa yubtiluha 'amalul kathiru kathalasi
khutuwatin wal aklu was-surbu wan kisaful aurati illam tasdur halan wa wuqu'un najasati illum tulqa halan min ghairi hamlin wa yubtiluha sabaqul imami bi ruknaini fi'liyaini wa kadha takhallufu bihima bi ghairil budrin wa la tasihhu sholatu khalfa kafirin wa imra'atin wa khunsa. Adapun perkara yang membatalkan sholat di sini ada 11. Yang pertama yaitu berbicara dengan sengaja meskipun hanya 2 huruf dalam lupa berbicara banyak. Jadi ketika kita sholat dan kita berbicara dengan sengaja walaupun itu cuma 2 huruf dihukumin batal. Yang kedua yaitu membuat gerakan yang banyak seperti berjalan 3 langkah. Melakukan gerakan di luar salat 3 kali, misal Allahu Akbar, jadi kita gini 1, 2, 3 secara berturunan, itu bisa membatalkan sholat. Yang ketiga yaitu makan dan minum ketika sholat. Ketika disengaja, misal ada sisa makanan di gigi kita dan kita ngerasa waktu sholat dan kita menelannya dengan sengaja, itu akan bisa menyebabkan sholat kita akan batal. Yang apalagi ada kue di depan kita langsung kita makan, tambah batal sholat kita. Yang keempat yaitu terbukanya aurat jikalau tidak ditutup langsung. Semisal ada kita sholat, kita merasa aurat kita terbuka seperti mukena kita ke atas dan kita merasa itu dan kita tidak langsung menutupnya, maka akan menyebabkan sholat kita batal. Jadi kecuali ketika mukena kita ke atas dan kita tidak merasa, hukumnya tetap sah. Yang kelima yaitu kejatuhan najis jikalau tidak langsung dilempar atau dibuang. Di sini kejatuhan najis seperti semisal kita sholat, terus ada kotoran hewan, kotoran cicak atau kotoran burung jatuh ke mukena kita atau ke sarung kita atau ke baju kita, otomatis itu akan membatalkan sholat karena kotoran itu kan basah dan akan lengket. Jadi apa yang kita pakai itu terkena najis dan akan membatalkan sholat kita. Yang keenam yaitu sebab hadas besar dan hadas kecil, itu akan membatalkan sholat. Yang ketujuh yaitu mendahului imam dengan 2 rukun fi'il. Jadi apabila kita berjamaah dan kita mendahului imam, misal imam masih i'tidal dan kita langsung sujud dengan 2 rukun, nah itu akan membatalkan sholat kita. Selanjutnya yaitu membelakangi imam dengan 2 rukun fi'il tanpa ada uzur. Jadi kita itu membelakangi imam, posisi kita sholat ada di depan imam, itu akan membatalkan sholat. Yang ke-9 yaitu menambah rukun fi'il dengan disengaja. Jadi seumpama rukun sholat duhur itu ada 4 rakaat dan kita dengan sengaja menambahkan rukun dengan biar dengan sebab biar kita kelihatan orang untuk sholat jadi kita menambahkan menjadi 5 rukun. Nah itu akan membatalkan sholat. Yang ke-10 yaitu niat memutuskan sholat. Jadi di tengah-tengah sholat, misal sholat duhur kita masih 2 rakaat dan kita ingin ada sesuatu yang membuat niat kita itu untuk memutuskan sholat atau menghentikan sholat itu langsung, meskipun kita cuma niat saja, itu akan membatalkan sholat. Yang selanjutnya itu ragu-ragu dalam niat. Ketika kita niat dan kita ragu-ragu di dalamnya, itu juga akan membatalkan sholat. Dan tidaklah sah sholatnya orang-orang yang sholat di belakangnya orang kafir, perempuan dan hunsa. Baik, yang selanjutnya itu sholatul jum'ati, sholat Jumat. Wa jum'atu fardu ainin ala kulli muslimin dakarin hurrin hadiri bila udrin syar'iyyun kalamarodin wal matari. Wa min syurutil jum'ati wal jum'at. Adapun rukun sholat Jumat yaitu fardu ain bagi setiap orang muslim laki-laki merdeka dan hadir mukim tanpa ada uzur atau halangan syar'i seperti sakit dan hujan. Jadi untuk laki-laki diwajibkan untuk salat Jumat, baik yang mukim itu wajib tanpa adanya uzur seperti sakit dan hujan. Wa min syurutil jum'ati al khutbatani
wa arkanuha hamdulillahi ta'ala wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wal wasiyatu bit taqwa wa qira'atu ayatin minal qur'ani mufhimatin fi ihdahuma wa du'a'u lil mu'minina fil akhirah. Di antara syarat sah Jumat yaitu didahului 2 khutbah, dan adapun rukun 2 khutbah yaitu mengucapkan hamdalah, yang kedua membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang ketiga berwasiat dengan ketakwaan, yang keempat yaitu membaca ayat Al-Quran dan dapat dipahami di salah satu khutbah, di salah 1-2 khutbah. Yang kelima yaitu mendoakan bagi orang-orang mukmin di khutbah terakhir. Wa yajibu ayyaktuba qa'iman mutatahhiran turan al-awrah wa yajibul julusu bainahuma fawqa tuma'ninati sholati wal mawalah. Dan wajib khutbah dalam keadaan berdiri dan keadaan suci, tertutupi auratnya dan duduk di antara 2 khutbah, ukuran tumakninah di dalam sholat dan harus terus menerus. Selanjutnya yaitu sholatul jamaah wan nafilah, sholat jamaah dan sunnahnya. Wa sholatul jamaati wa sholatul janazati fardu kifayah. Adapun sholat berjamaah dan sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah di sini memiliki arti suatu kewajiban jikalau sudah ada yang melakukan salah satu di antara mereka, maka gugurlah kewajiban bagi seluruh orang yang ada di situ. Yang kedua, wal aidani wal kusufani wal witru sunanun muakkadatun wa kadza rawatibus shalah wa duha wa tarafi sunnatulaha fadlun wa thawabun azim. Dan adapun salat Idul Fitri dan Idul Adha, khusuf qamar dan khusuf syams itu sunnah muakkadah. Begitu pula salat rawatib, salat serta salat duha dan tarawih itu sunnah hukumnya, yang di dalamnya terdapat pahala yang sangat besar. Yang selanjutnya yaitu babus shaum wa ammas shaumu wa huwa thalithu arkani al-islami fa huwa imsakun ma'rufun ala wajhi mahsusin wa minhun niyatu wa likulli yawmin wa tabyituha minal layl wal imsaku alil mufattirati minat ta'am wasyarabi wal jima'i wal istimna'i bimubashara wal istiqa'ati bil ihtiyar. Adapun bab ini tentang bab puasa. Adapun ibadah puasa termasuk rukun Islam yang nomor 3, yaitu dinamakan puasa adalah suatu penahanan yang sudah diketahui, yaitu menahan dari segala perkara yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, menahan dari makan, minum, nafsu. Dengan cara itu niat yang tertentu, dan diantara rukunnya ialah harus berniat setiap hari dan dari menginapkannya dari waktu malam hari. Jadi ketika kita puasa Ramadan, puasa wajib, maka kita wajib niat di malam harinya. Dan adapun menahan dari perkara yang membatalkan puasa, yaitu dari makan, minum, jima atau hubungan, mengeluarkan mani dengan secara langsung, meminta agar muntah dengan secara dipaksa atau disengaja. Jadi jika muntah dengan sengaja itu akan membatalkan puasa. Min tamamis shaumi kaful jawarihi amma yakrahuhu Allah ta'ala minal a'dha'i sab'ati ati dikruha fa fil hadithi khamsun yuftirna shaimi al-kadhibu wal ghibatu wan namimatu wal yaminu al-kadhibatu wan nadaru bisahwati. Wa min tamamis shaum taharri al-iftara 'alal halal wa 'adamul istiksari minal akli wa yanbaghi al-istiksaru minas shaumi la siyamaha ayyamu al-fadilatu fi syar'i wallahu a'lam wa billahi taufiq. Adapun dari kesempurnaan puasa adalah menahan atau mencegah anggota badan dari perkara atau perbuatan yang Allah tidak menyukainya dari anggota tujuh sebagai mana yang disebutkan di dalam sebuah hadis. 5 perkara yang menghilangkan pahalanya orang yang berpuasa, yaitu berbohong, ghibah atau menggunjing, adu domba, sumpah palsu, dan
melihat sesuatu dengan syahwat. Dan begitu pula dari kesempurnaan puasa itu yaitu berusaha mencari makan yang dibuat buka makanan yang halal, tidak terlalu banyak ketika makan dan seharusnya halal, tidak terlalu banyak ketika makan dan seharusnya memperbanyak dari puasa, lebih-lebih puasa daripada hari-hari yang penuh keutamaan di dalam syariat. Wallahu a'lam. Selanjutnya yaitu bab zakat. Wa amma zakah wa hiya rabi'u arkani al-islami fayajibu ala muslimi ma'rifatu anwa'i al-amwali al-wajibati fiha wa hiya na'mu wan naqdani wat tijaratu war rikazu wal ma'dinu wal mu'asyaratu wa hiya hububu wat thimar fala zakata fihima siwa na'ami sa'imah. Adapun ibadah zakat adalah rukun Islam yang nomor 4. Maka wajib bagi setiap orang muslim mengetahui macam-macam harta yang wajib dizakati di dalamnya, yaitu binatang ternak, emas dan perak atau uang, perniagaan, barang temuan atau barang galian, serta tanaman, makanan pokok, yaitu biji-bijian, buah-buahan. Maka tidak wajib zakat di dalam hewan ternak kecuali digembala pada rumput yang mubah. Maksudnya hewan ternak kecuali digembala pada rumput yang mubah ini, misal kita punya hewan peliharaan sapi, terus makan sapi itu masih ditanggung kita, misal bapak kita yang ngarit, itu tidak wajib untuk zakat. Jikalau misal sapi ditaruh di lahan atau ladang yang banyak rumputnya dan dibiarkan di situ, maka itu yang diwajibkan untuk zakat. Wa yustaratu al-haulu laha wa kadzalika yustaratu lin-nuqudi wat tijarati wa yustaratu fi hadhil anwa'i an-nasabu aidan wa wajibu an-naqdaini wat tijarah rub'ul usyri wa wajibul ububi wathimari allati suqiyat bimu'natin al-usyru wa bighairi ma'unatin al-usyru, dan disyaratkan harus lewat setahun untuknya. Begitu pula pada emas dan perak, perniagaan, dan diharuskan pada bagian ini harus sampai nisabnya juga. Dan wajibnya mengeluarkan zakat emas dan perak serta zakat perniagaan yaitu 1/4. Dan di dalam tanaman biji-bijian dan buah-buahan serta disirami dengan alat bantu yaitu 1/2/10, dan jika tidak pertolongan maka 1/10. Jadi untuk zakat di sini ada batasan-batasan dan ketentuan-ketentuannya, yaitu harus melampau atau sampai dengan nisab yang sudah ditentukan. Jikalau tidak sampai dengan nisabnya maka tidak wajib zakat. Baik, selanjutnya yaitu wa zakatul fitri wajibatun ala kulli muslimin idza fadlatu an qutihi wa qutin may yaqutuhu yaumal 'aidi wa lailata arba'atu amdadin bimuddin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa tajibun niyatu fil jami'i wa la yajuzu ay yasrifa zakata wal fitratu illa hurim muslimin muttasifin bi sifati ahadi asnafi thamaniyah kal faqiri wal miskini wa kaunuhu ghairu hasimiyin wala muttalibiyin wala maulan lahum wa yajibu isti'abu al mawjudina minhum. Dan adapun zakat fitri itu wajib hukumnya bagi setiap orang muslim jikalau lebih dari makanan pokoknya, dan makanan pokok orang yang wajib dinafkahinya pada hari raya dan malamnya, yaitu mengeluarkan 4 mud atau 1 sok dengan mudnya Nabi Muhammad SAW, dan wajib berniat di keseluruhan, dan tidak boleh zakat tersebut ditasyrufkan atau disalurkan kecuali kepada orang yang merdeka muslim yang disifati dengan salah satu golongan yang ada 8 atau mustahikin, yaitu seperti orang fakir dan miskin, dan keberadaan mereka bukan termasuk dari golongan Bani Hashim dan Bani Muthalib, dan bukan tuan dari mereka, dan wajib meratakan zakat kepada mereka yang ada dari golongannya. Jadi zakat fitri ini wajib hukumnya diberikan kepada fakir miskin, tidak boleh kepada tuannya atau yang lainnya, pokok fakir dan miskin. Dan banyaknya zakat fitri di sini yaitu 1 sok.
1 sok atau 4 mud, dan mudnya itu ukuran Nabi Muhammad SAW. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.